Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan penjelasan dari line coding. Perkenalkan, nama saya Muhammad Malik Bakri dengan NIM 110122259. Dan teman saya Saya Suci Aktridianti dengan NIM 11012230226. Dan saya Nadia Zarabella Putri dengan NIM 11012231105. penjelasan line coding terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama unipolar, yang kedua polar, yang ketiga multi transition, yang keempat bipolar, ya, yang kelima multi level. Penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Suci. Baik, pertama yaitu ada unipolar. Unipolar line coding adalah metode pengodean sinyal digital yang menggunakan satu polaritas sinyal saja, biasanya positif. Unipolar line coding merupakan pilihan bagus dalam sistem komunikasi digital karena dia sederhana, efisien pada media berbasis DC, dan tidak memerlukan sinkronisasi tambahan. Namun, perlu diperhatikan kekurangannya, termasuk ketidakmampu mampu mempertahankan DC balance dan penggunaan lebih banyak bandwidth, karena sinyal hanya berada pada satu sisi sumbu nol. Dengan kelebihan dan kekurangannya, pemilihan unipolar line coding perlu mempertimbangkan konteks dan kebutuhan spesifik sistem komunikasi. Dalam unipolar, terdapat NRZ. NRZ unipolar line coding adalah varian no return to zero yang menjaga level tegangan sinyal selama satu periode bit tergantung pada nilai bit yang diwakili. Jika bitnya adalah 1, tegangan tetap tinggi, dan jika 0, tegangan tetap rendah. Kelebihan unipolar line coding meliputi kemudahan implementasi dan efisiensi pada media berbasis DC. Namun, ada kekurangannya seperti ketidakmampuan mempertahankan DC balance dan penggunaan bandwidth yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu ada polar. Polar line coding merupakan teknik pengkodean sinyal digital yang menggunakan polaritas atau arah sinyal sebagai cara untuk mewakili bit informasi. Di dalam polar terdapat RZ. Dalam polar line coding menggambarkan cara sinyal digital diproses dan diwakili menggunakan metode return to zero dengan mempertahankan aspek polaritas. Return to zero atau RZ dalam pengkodean sinyal digital memiliki kelebihan seperti kemudahan sinkronisasi dan deteksi akhir bit yang jelas. Namun, metode ini juga memiliki kekurangan, termasuk penggunaan lebih banyak bandwidth, potensi ketidakseimbangan DC, ketidakefisienan pada media berbasis DC, rentan terhadap jitter, dan kurang efisiensi pada transmisi jarak jauh. Selanjutnya terdapat Manchester. Pada polar line coding adalah metode pengkodean di mana setiap bit diwakili oleh perubahan level sinyal pada pertengahan periode bit dengan memanfaatkan polaritas sinyal. Manchester Polar Line Coding memiliki keunggulan dalam mengatasi masalah DC imbalance dan memberikan deteksi tepat pada pertengahan bit. Cocok untuk media transmisi dengan sinyal positif atau negatif. Namun, kelemahannya meliputi penggunaan lebih banyak bandwidth dan kompleksitas implementasi yang lebih tinggi dibanding dengan beberapa metode pengkodean lainnya. Baik, selanjutnya boleh dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada bipolar. Bipolar line coding adalah suatu metode pengkodean sinyal digital yang memanfaatkan polaritas atau arah sinyal untuk mempresentasikan bit informasi. Bipolar line coding, khususnya dalam teknik EMI, menawarkan keunggulan dalam menjaga keseimbangan DC, menghindari akumulasi komponen DC, dan tidak memerlukan sinyal ground terpisah. Namun, beberapa kekurangan perlu diperhatikan, seperti representasi tidak langsung untuk bit 0, penggunaan bandwidth yang lebih besar, sensitivitas terhadap kesalahan dan distorsi,
serta kompleksitas implementasi yang lebih tinggi. Pemilihan bipolar line coding harus mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik khusus sistem komunikasi. Di dalam bipolar line coding terdapat AMI. AMI adalah alternate mark inversion adalah suatu teknik bipolar line coding yang digunakan dalam pengkodean sinyal digital. AMI bipolar line coding memiliki kelebihan dalam menjaga keseimbangan DC, tidak memerlukan sinyal ground terpisah dan cocok untuk sistem yang memerlukan representasi terpisah untuk bit 0. Namun, metode ini memiliki kekurangan, seperti representasi tidak langsung untuk bit 0, penggunaan bandwidth yang lebih besar, sensitivitas terhadap kesalahan, dan kompleksitas implementasi yang lebih tinggi. Selanjutnya ada multi-level. Multi-level encoding adalah suatu metode pengkodean sinyal digital di mana lebih dari dua tingkat atau level tegangan sinyal digunakan untuk mempresentasikan informasi binar. Kelebihan dari multi-level encoding termasuk efisiensi bandwidth yang lebih tinggi, karena setiap simbol dapat membawa lebih banyak informasi dibandingkan dengan metode binar. Namun, metode ini juga dapat menjadi lebih rentan terhadap gangguan dan kesalahan transmisi. Di dalam multilevel, ada 2B1Q atau 2 binary one quaternary adalah salah satu metode multilevel line coding yang digunakan dalam pengkodean sinyal digital. 2B1Q sebagai metode multilevel line coding memiliki efisiensi bandwidth yang tinggi, dapat mengurangi tingkat kesalahan bit, dan tahan terhadap jitter. Namun, kompleksitas implementasi yang lebih tinggi rentan terhadap gangguan dan distorsi, serta potensi ketidakseimbangan DC adalah beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Yang kedua ada Manchester. Di dalam Manchester ada 8B6T atau 8 binary 6 ternary adalah metode multilevel line coding yang digunakan dalam pengkodean sinyal digital. 8B6T sebagai metode multilevel line coding menawarkan efisiensi bandwidth tinggi, resistansi terhadap jitter, dan tingkat kesalahan bit yang rendah. Namun, kompleksitas implementasi yang tinggi rentan terhadap gangguan, potensi ketidakseimbangan DC, dan kemungkinan memerlukan penyusunan kembali adalah beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Maulid. Selanjutnya ada multi-transition. Multi-transition merupakan skema pengkodean yang digunakan dalam komunikasi digital untuk mempresentasikan data binar sebagai urutan 3 level. Dengan dikenal sebagai skema pengkodean per tingkat dalam skema ini. Setiap simbol atau bit diwakili oleh 3 level tegangan yang dapat berupa positif, negatif, atau nol. Beberapa karakteristik utamanya meliputi tingkat tegangan, representasi bit, keseimbangan DC, ketahanan kesalahan, dan aturan transisi. Dalam precision terbagi menjadi ada terbagi yakni MLT3. MLT3 atau multi level transmission level 3 adalah sebuah metode pengkodean sinyal digital yang digunakan dalam komunikasi data. MLT line coding memiliki kelebihan antara lain kemampuan pertahankan DC balance, efisiensi spektral yang baik, dan keuntungan pada reduksi kesalahan. Bulls. Namun terdapat juga kekurangan seperti rentan terhadap kesalahan singkat, kompleksitas implementasi yang lebih tinggi, peredaman pada jarak jauh, dan pemakaian bandwidth yang lebih tinggi. Dalam pemilihan MLT3 perlu mempertimbangkan kebutuhan khusus sistem komunikasi dan pengelolaan trade-off antara kelebihan dan kekurangan yang ada. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Oh, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.